Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Karena kesehatan mahal banget harganya nih. Jadi diusahakan jangan sampai sakit, apalagi untuk kondisi saat ini. Oke, jadi kita bertiga, ada saya sendiri Anggi, ada Lailatul Lutfiyah, ada Lutfi Ilmiyatul Bahriyani Huri, punya sekiranya 2 bahasan yang nantinya mungkin bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Harapan kami sih seperti itu. Sebenarnya juga video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model strategi pembelajaran PAI yang diampu oleh ibu dosen kita yang terhormat dan tersayang, Bu Abidah Istiana, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Bahasan pertama kita hari ini yakni model strategi peneladanan dan pembiasaan. Apa aja sih yang bakal kita bahas dalam topik pertama ini? Yang pertama, ada konsep pembelajaran. Jadi nanti dibahas apa sih definisinya dari peneladanan dan pembiasaan itu sendiri. Yang kedua, ada strategi pembelajaran. Gimana sih peneladanan dan pembiasaan itu? Dan yang ketiga, ada implementasi. Peneladanan dan pembiasaan kalau direalisasiin ke kehidupan sehari-hari tuh kayak gimana ya? Gitu. Kepo kan? Yuk simak aja, check it out. Konsep pembelajaran, peneladanan, dan pembiasaan. Konsep pembelajaran, peneladanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa keteladanan dasar katanya adalah teladan, yaitu perihal yang dapat ditiru atau dicontoh. Oleh karena itu, keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru dan dicontoh. Dalam bahasa Arab, keteladanan diungkapkan dengan kata uswah dan qudwah. Arti kata uswah terbentuk dari huruf-huruf hamzah, asin, dan al-wawu. Secara etimologi, setiap kata bahasa Arab yang terbentuk dari ketiga huruf tersebut memiliki persamaan arti, yaitu pengobatan dan perbaikan. Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode yang paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak secara moral, spiritual, dan sosial. Sebab seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, yang tingkah laku dan sopan santunnya akan ditiru, disadari atau tidak. Bahkan semua keteladanan itu akan melekat pada diri dan perasaannya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, indrawi maupun spiritual. Teladan dalam term Al-Quran disebutkan dengan istilah uswah dan iswah dengan kata al-qudwah dan al-qidwah yang memiliki arti suatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti manusia lain, baik dalam kebaikan, kejelekan maupun kejelekan. Jadi keteladanan adalah hal-hal yang ditiru atau dicontoh oleh seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik sesuai dengan pengertian uswatun hasanah. Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa metode keteladanan merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam proses pendidikan melalui perbuatan atau tingkah laku yang patut ditiru. Keteladanan dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, karena hakikat pendidikan Islam ialah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengangkat tahap akhlak dalam bermasyarakat berdasarkan pada agama, serta membimbing masyarakat pada rancangan akhlak yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Sebagai pendidik, maka orang tua dan guru hendaklah dapat menjadi contoh dalam segala aspek kehidupan peserta didik. Karena itu, keteladanan merupakan suatu strategi dalam mendidik dan membentuk sikap anak ke arah kebaikan dan bermoral. Seluruh tingkah laku pendidik, baik dalam berbicara, berbuat, bertingkah laku, merupakan contoh bagi peserta didik di dalam mengembangkan sikap dan kepribadiannya. Keteladanan dalam pendidikan adalah strategi pembelajaran yang paling meyakinkan keberhasilannya
dalam mempersiapkan dan membentuk sikap anak, moral, spiritual, dan sosial yang baik. Hal ini penting dilakukan karena orang tua dan guru sebagai pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak yang akan ditiru melalui tingkah lakunya, sopan santunnya, baik disadari atau tidak. Bahkan hal itu secara langsung tercetak dalam jiwa dan perasaannya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Keteladanan dari orang tua dan guru adalah sesuatu yang dibutuhkan anak dalam mengembangkan kepribadiannya. Pentingnya keteladanan orang tua dan guru didasarkan kepada adanya kecenderungan anak untuk meniru dan mencontoh perbuatan dan tingkah laku orang dewasa. Selain peniruan, menanamkan nilai-nilai dan pembentukan sikap harus dilatih secara berulang-ulang atau pembiasaan. Selanjutnya yaitu konsep pembelajaran pembiasaan. Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah biasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasa adalah lazim atau umum. Seperti sedia kala, sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan adanya prefiks pe dan sufiks an menunjukkan arti proses, sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu atau seseorang yang terbiasa. Pembiasaan adalah upaya praktis dalam pembinaan dan pembentukan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan oleh pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didik. Kebiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis, tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Model strategi pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Model satu ini sangat praktis dalam pembinaan dan pembentukan karakter anak dalam meningkatkan pembiasaan dalam melaksanakan suatu kegiatan di sekolah. Pembiasaan adalah sesuatu yang diamalkan. Oleh karena itu, uraian tentang pembiasaan selalu menjadi satu rangkaian tentang perlunya melakukan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di setiap harinya. Inti dari pembiasaan adalah pengulangan. Dalam pembinaan sikap, metode pembiasaan sangat efektif digunakan karena akan melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak. Pembiasaan juga merupakan penanaman kecakapan-kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu agar cara-cara yang tepat dapat disukai oleh anak. Dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan itu sangat penting karena banyak orang yang berbuat atau bertingkah laku hanya karena kebiasaan saja. Tanpa itu, hidup seseorang akan berjalan lambat sekali, sebab sebelum melakukan sesuatu, ia harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya. Kalau seseorang sudah terbiasa sholat berjamaah, ia tak akan berpikir panjang ketika mendengar kumandang azan, langsung menuju masjid untuk sholat. Pembiasaan ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terbiasa mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, baik secara individual maupun secara berkelompok dalam kehidupan sehari-hari atau hidup dalam bermasyarakat. Poin selanjutnya yaitu strategi pembelajaran peneladanan dan pembiasaan. Melihat kaitannya dengan metode pengajaran dalam pendidikan agama Islam, dapat dikatakan keteladanan dan pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Penggunaan peniruan atau keteladanan dan latihan berulang-ulang atau pembiasaan diyakini sebagai strategi yang patut dan berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan penanaman nilai-nilai ajaran agama pada anak.
Karena itu, di samping keteladanan yang diberikan orang tua dan guru yang bertujuan agar ditiru dan dicontoh anak, orang tua dan guru juga harus membiasakan dan melatih anak dalam perbuatan-perbuatan yang terpuji, baik berupa akhlak maupun pengamalan agama dengan melakukannya secara berulang-ulang dan konsisten, agar apa yang dilakukan dalam proses pendidikan dapat tertanam pada pribadi peserta didik secara utuh. Pendidikan melalui pembiasaan dapat dilaksanakan secara terprogram maupun tidak terprogram. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni implementasi strategi pembelajaran peneladanan dan pembiasaan. Aristoteles mengatakan, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Karakter kita pada dasarnya adalah gabungan-gabungan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Oke, ini ada sedikit kata-kata bagus nih menurut saya. Break bad habits, build good habits. This statement bisa kita terapin ke peserta didik kita besok. Jadi kita bisa ngingetin ke mereka, tinggalin kebiasaan-kebiasaan buruk kalian dan bangun kebiasaan-kebiasaan baik mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Walaupun nggak langsung diubah semuanya, step by step aja, yang mudah dulu, pelan-pelan. Dan juga jangan lupa untuk menegaskan, yang penting istiqomah. Kalau udah istiqomah, baru bisa jadi kebiasaan. Kalian para guru juga harus mencontohkan good habit apa yang ingin kalian terapin ke mereka. Supaya nanti jatuhnya guru-guru ini nggak omdo atau omong doang. Nah, ini yang disebut peneladanan. Dan hal itu nggak cukup sekali atau 2 kali. Ulangi hal yang sama secara konstan untuk membentuk suatu kebiasaan pada peserta didik. Inilah yang disebut pembiasaan. Nah, jadi untuk kita calon pendidik pastinya kan ingin suatu kebiasaan baik itu bisa melekat pada diri anak ya. Sehingga ada karakter-karakter yang terbentuk. Jadi kita di sini membahas tentang bagaimana sih caranya agar karakter itu bisa terbentuk. Ari Ginanjar dalam bukunya Emotional Spiritual Quotient atau ESQ mengatakan bahwa pembangunan karakter tidaklah cukup hanya dengan penetapan misi saja. Itu perlu dilanjutkan dengan proses yang terus-menerus sepanjang hidup. Pembangunan suatu karakter dalam diri seseorang, terkhusus dalam diri peserta didik, tidaklah cukup hanya dengan mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang akan mereka lakukan. Namun, harus disertai dengan perbuatan terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang akan berujung kepada terbentuknya karakter tersebut. Karakter itu sendiri pada hakikatnya dapat dipandang sebagai sekumpulan kebiasaan yang terkoordinasi dengan baik. Apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita kerjakan agar suatu tugas terlaksana. Pendapat ini sekiranya bisa menegaskan bahwa hakikat dari suatu karakter bukanlah hanya pada pemahaman, melainkan juga metode internalisasi dari kebiasaan. Seperti pandangan tentang penciptaan karakter dari buku Stephen R. Covey yang udah kita bahas tadi, yakni taburlah gagasan, tuailah perbuatan. Taburlah perbuatan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Taburlah karakter, tuailah nasib. Artinya, untuk membangun karakter tidak cukup hanya dengan menyampaikan apa saja yang harus kita lakukan. Namun dibutuhkan sebuah mekanisme perbuatan yang terarah dan tiada henti secara berkesinambungan. Hal ini bisa dipakai dasar bagaimana mengimplementasikan model strategi peneladanan dan pembiasaan ke dalam kehidupan peserta didik, yakni dengan pendidikan karakter, dimulai dengan peniruan atau mencontohkan untuk ditiru oleh peserta didik, lalu berlanjut pada pembiasaan.
Daryanto dalam bukunya Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah menuliskan contoh aspek pembiasaan karakter yang dapat kita lakukan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aspek religius, seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, merayakan hari-hari besar keagamaan, dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua yakni aspek jujur, seperti para guru menyediakan fasilitas tempat temuan barang hilang, tempat pengumuman barang temuan, transparasi laporan keuangan, dan penilaian kelas secara berkala, serta larangan mencontek. Yang ketiga ada aspek toleransi, seperti memberikan pelayanan yang sama terhadap seluruh peserta didik, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, ataupun status ekonomi, dan memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Juga bekerja dalam kelompok yang berbeda-beda dengan perlakuan yang sama. Selanjutnya ada aspek disiplin, seperti melaksanakan tata tertib sekolah dan menegakkan aturan. Lalu ada aspek kerja keras, seperti menciptakan suasana kompetisi yang sehat, memiliki pajangan tentang slogan atau moto tentang giat bekerja dan belajar, menciptakan kondisi etos kerja yang baik, pantang menyerah, dan daya tahan belajar. Selanjutnya ada aspek kreatif, seperti menciptakan situasi belajar yang membutuhkan daya tahan berpikir dan bertindak kreatif. Juga memberikan tugas yang menantang dan memicu munculnya karya-karya baru, baik yang autentik maupun modifikasi. Bukan plagiat ya, tapi memodifikasi sesuatu. Selanjutnya ada aspek mandiri, seperti menciptakan suasana sekolah yang membangun kemandirian peserta didik. Lalu ada aspek demokrasi, seperti mengambil keputusan secara bersama-sama melalui musyawarah dan mufakat. Pemilihan pengurus kelas secara terbuka, dan pengimplementasian model-model pembelajaran yang dialogis dan interaktif. Selanjutnya ada aspek rasa ingin tahu, seperti menciptakan suasana kelas yang mengundang rasa ingin tahu dan tersedianya media komunikasi atau informasi. Lalu kita masuk di semangat kebangsaan, seperti melakukan upacara rutin sekolah, melakukan upacara hari-hari besar nasional, menyelenggarakan peringatan Hari Kepahlawanan Nasional, memiliki program melakukan kunjungan ke tempat bersejarah, mengikuti lomba pada hari besar nasional, bekerja sama dengan teman sekelas yang berbeda suku, etnis, status sosial, dan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke cinta tanah air, seperti menggunakan produk buatan dalam negeri, menyediakan informasi tentang kekayaan alam dan budaya di Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memajangkan foto presiden dan wakil presiden, bendera negara, lambang negara, peta Indonesia, gambar kehidupan masyarakat Indonesia juga, seperti gambar pakaian adat, tarian adat, rumah tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Lalu ada aspek menghargai prestasi, seperti memberikan reward atau penghargaan atas hasil karya peserta didik, memajang tanda-tanda penghargaan prestasi, dan menciptakan suasana pembelajaran untuk memotivasi peserta didik untuk berprestasi. Lalu ada bersahabat atau komunikatif, seperti berkomunikasi dengan bahasa yang santun, pengaturan kelas yang memudahkan terjadinya interaksi peserta didik, pembelajaran yang dialogis, dan guru mendengarkan keluhan-keluhan peserta didik. Selanjutnya ada cinta damai, seperti menciptakan suasana kelas yang damai, membiasakan perilaku yang anti kekerasan, pembelajaran yang tidak memisah gender, dan mempererat kekerabatan di kelas dengan penuh kasih sayang. Lalu ada aspek gemar membaca, seperti guru mengadakan program wajib baca dan mengatur frekuensi kunjungan ke perpustakaan, menyediakan fasilitas dan suasana yang menyenangkan untuk membaca,
saling tukar bacaan, dan pembelajaran yang memotivasi anak menggunakan referensi. Selanjutnya ada peduli lingkungan seperti pembiasaan memelihara kebersihan, tersedianya tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan, menyediakan kamar mandi dan air bersih, pembiasaan hemat energi, dan peralatan kebersihan. Selanjutnya ada peduli sosial, seperti memfasilitasi kegiatan yang bersifat sosial, melakukan aksi sosial, menyediakan fasilitas untuk menyumbang, dan membangun kerukunan warga kelas. Lalu yang terakhir ada aspek tanggung jawab, seperti melakukan tugas tanpa disuruh, membiasakan anak untuk melakukan tugas tanpa disuruh, pelaksanaan tugas piket secara teratur, peran serta aktif dalam kegiatan sekolah dan mengajukan usul pemecahan masalah. Oke, jadi kita udah ada di penghujung video. Thanks for watching buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Semisal ada yang kurang sreg atau kurang paham dan ingin bertanya tentang bahasan kita kali ini, bisa langsung komen di kolom komentar. Semisal penasaran dengan topik kedua, yuk segera tonton. Semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay? Bye-bye.